Survei itu kan ada metodologi yang harus pakemnya adalah yang harus diikuti kan ya. Tidak boleh survei itu pesanan ya, yang kemudian lalu memutarbalikkan fakta dari realita ya. Itu ya, salah satunya dukungan dari Bang Japar ini karena beliau secara signifikan menjadikan Bu Fahira sebagai anggota DPD RI ya terpilih terus ya sejak tahun 2000 berapa kemarin, dari mulai 2017 tuh Bang Japar berdiri, itu artinya mendukung tentunya Bu Fahira, dan alhamdulillah ya mereka sudah menandatangani dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil Susono. Oleh karena itu ya tentu kami sangat berterima kasih dan gembira ya dengan dukungan itu. Menanggapi perbedaan survei Pak dari LSI dan juga Poltreking ini cukup berbeda gitu dibanding ya alhamdulillah nanti katanya persepi apa tuh namanya yang persatuan untuk surveyor itu ya akan memanggil kan ya, karena memang kan survei itu kan ada metodologi yang harus pakemnya adalah yang harus diikuti kan ya. Tidak boleh survei itu pesanan ya, yang kemudian lalu memutarbalikkan fakta dari realita ya yang ada itu. Nah itu kan ada etikanya lah ya, ada kode etiknya. Nah ya kita tunggu saja nanti setelah dipanggil mereka siapa yang sebetulnya melakukan kebohongan. Intinya begitu ya, karena sekali lagi bagi kami sih survei bagus ya berarti kita menambah semangat untuk bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kan gitu. Kalau ternyata surveinya jelek ya berarti bagaimana kita kemudian menambah semangat untuk mengejar. Begitu aja sih. Jadi menanggapinya jadi nggak ada beban lah buat kami sih. Pak, besok debat ada persiapan nggak menjelang debat besok? Debat seperti debat yang pertama juga ya, kan paling menyampaikan visi misi yang terkait dengan topik yang akan diperdebatkan ya kan. Nah cuma memang constraint-nya di problem utamanya adalah soal waktu aja sih sebetulnya ya, karena kan harus menyampaikan visi misi dalam waktu 4 menit ya, kemudian nanti menanggapi dalam waktu 2 menit, bertanya dalam waktu 1 menit dan sebagainya. Itu yang constraint itu yang sebetulnya yang menjadikan debat ini jadi apa ya, agak dalam tanda kutip ya agak kaku ya, karena ya, kalau misalnya panelis kemudian mencecar apa kan sebenarnya itu lebih bagus ya. Tapi ya karena istilahnya pakemnya seperti itu yang sudah disepakati ya sudah kita ikuti saja ya semampunya lah begitu ya dengan mengatur waktu. Tadi pagi kan ini sempat belusukan ke pasar, apakah ini akan jadi materi untuk debat besok tentang ekonomi juga secara ya sosial? Tentu karena memang ada kaitan dengan persoalan ekonomi, pangan dan sebagainya. Tadi saya memang sengaja untuk datang menyaksikan langsung bagaimana ya yang ternyata memang pedagang mengeluhkan soal penurunan pengunjung ya, artinya mungkin boleh jadi daya beli menurun kelihatannya ya, padahal harga-harga relatif stabil sebetulnya ya. Nah ini yang bisa jadi ini adalah faktor yang menjadikan juga deflasi kan kemarin itu ya, boleh jadi seperti itu ya. Jadi ya setidak-tidaknya dapat bahan dari realita di lapangan seperti itu. Kan persoalan ada soal ekonomi, soal transportasi ya, soal apa lagi itu banyak sih ya, soal infrastruktur kan nggak salah juga ya. Jadi ada beberapa topik lah gitu, tapi lebih kepada ya utamanya kuliah, termasuk pangan juga ya, termasuk nanti besok. Mana? Ya itu nanti apa itu tadi saya lupa namanya, persepi apa itu ya, ada kan ya, ada persatuannya untuk lembaga surveyor. Jadi nanti yang melanggar kode etik pasti nanti akan ditegur atau mungkin diberi peringatan atau bahkan mungkin dalam tanda kutip nggak tahu ya apa kayak model ID apa enggak ya, yang istilahnya bisa dicabut ya izinnya misalnya sebagai surveyor yang tidak layak ya. Jadi intinya sih ya kita sekali lagi serahkan kepada lembaga yang memang punya kewenangan untuk itu. Hari ini kami Ormas Bang Japar di DKI kita ada 6.000 anggota kami siap mendukung Ridho
menang 1 putaran ya. Pertemuan kami diawali dengan pertemuan dengan Ibu Cinta setelah pelantikan Presiden, dan hari itu pun juga saya bertemu Pak Anies Baswedan, sahabat saya bilang, Pak Anies mohon doanya untuk pilkada kali ini saya dukung Pak Ridwan Kamil, dan Pak Anies mengatakan saya menghormati pilihannya Ibu Fahira. Alhamdulillah sorenya ketemu Ibu Atalia, tanggal 21-nya mengarang lagu khusus untuk Ridho, dan hari ini kami dihadiri 600 komandan-komandan wilayah, 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan langkahnya Bang Emil. Terima kasih. Bang Emil, seberapa penting nih dukungan Bang Japar untuk kemenangan Mas Ari? Ya, kita bicara data ya. Bu Fahira ini kurang lebih punya 800.000 suara untuk DPD kemarin kan. Artinya minimal ada 800.000 warga Jakarta yang mencintai Bu Fahira Idris. Nah, mudah-mudahan ini akan dikunjungi kembali oleh relawan dari Bang Japar ini, ya, Kebangkitan Jawara Pengacara, organisasi kemasyarakatan Bu Fahira Idris, mulai sekarang sampai hari terakhir kampanye. Sehingga kalau pakai teori semuanya kembali terjangkau, mudah-mudahan pasangan Ridho mendapatkan tambahan suara yang signifikan, bisa 1 putaran, apalagi beliau sudah minta izin ke Pak Anies, karena Bang Japar ini kan salah satu organisasi pertama yang mengusung Pak Anies lah ya, kira-kira begitu. Saya kira itu, karena organisasinya itu sampai ke kelurahan, RW juga luar biasa. Ya, besok sore dan malam mohon warga Jakarta menonton, kita bahas visi misi, 1 di bidang ekonomi, 2 pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, lain-lain, dan infrastruktur yang terintegrasi. Insya Allah banyak konsep ya. Salah satu gagasan besar kita udah dihitung, insya Allah dalam 5 tahun menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan. Ya, itu yang diharapkan oleh Jakarta, kota ekonomi, yang penganggurannya banyak, ada 350.000. Jadi kita kerja keras mensejahterakan dengan konsep-konsep ekonomi. Itu mah teknis, mau di ujung dunia juga kita datengin aja. Kang Emil kan ada, kalau ngomongin data kan sebelumnya tuh dari poltreking Kang Emil unggul, tapi untuk dari LSI Kang Emil nomor 2 gitu. Ini ngeliatnya gimana nih? Gini, saya ulangi lagi ya, survei itu bukan penentu takdir, survei itu hanya pembaca situasi. Ya, kalau surveinya tidak bagus, apa jawabannya? Kita kerja keras. Kalau surveinya bagus, jawabannya juga sama, kita teruslah kerja keras. Jadi saya tidak akan membahas statistik, silahkan saja. Yang penting adalah mau bagus, mau tidak bagus, yang penting kita kerja keras untuk memenangkan. Karena masih ada waktu 30 hari memperbaiki yang kurang, menahan, menjaga yang baik. Oke? Ya. Dan salah satu terakhir. Sepi ini sendiri kan memanggil LSI gitu karena adanya perbedaan survei dari Ya, saya nggak mau ikut hal-hal teknis, sekali lagi bagi saya yang penting mau apapun hasilnya, Mas. Ya, saya Ridwan Kamil aja dulu cuma 6%, berakhirnya 45%. Jadi survei bukan penentu takdir. Oke ya, makasih. Sedikit dong soal lembaga adat Betawi yang tadi. Itu perintah dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jadi pasti sebenarnya siapapun wajib mendirikan lembaga adat kebudayaan Betawi. Terima kasih, Atun. Bu Cinta biasanya